Mami pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imanesha Berliana Pinaring dengan NIM 61201250043, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Syariful Ikhwan STMF. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kemudahan voice shopping dan pengaruhnya pada perilaku konsumen modern. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat. Oke, halo teman-teman semua dan dosen pengampu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin penting mengenai latar belakang dari makalah yang saya buat yang berjudul Kemudahan Voice Shopping dan Pengaruhnya pada Perilaku Konsumen Modern. Ada 4 poin utama yang melatar belakangi pengambilan topik ini, teman-teman. Pertama, adanya transformasi tren retail. Kita bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita berinteraksi. Kalau dulu kita sangat bergantung pada layar sentuh atau touchscreen, sekarang interaksi itu bergeser ke teknologi berbasis suara, di mana kita bisa memerintahkan sistem hanya lewat verbal tanpa perlu mengetik manual lagi. Kedua, evolusi ke arah voice commerce. Teknologi suara ini bukan lagi cuma buat cari informasi, tapi sudah berevolusi menjadi alat belanja digital atau voice shopping. Dengan dukungan kecerdasan buatan atau AI, proses dari mencari barang, dapat rekomendasi, sampai bayar semuanya bisa selesai lewat perintah suara. Ketiga, adanya faktor kemudahan penggunaan. Konsumen modern ini sangat menyukai kepraktisan. Dengan voice shopping, proses belanja dipangkas jadi jauh lebih simpel. Nah, kemudahan teknis inilah yang secara psikologis akhirnya memicu kenyamanan, niat membeli, hingga loyalitas konsumen. Keempat, ada urgensi kajian. Ini melalui fenomena kita tahu bahwa voice shopping bukan sekedar tren musiman, melainkan sebuah perubahan mendasar pada perilaku belanja. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam bagaimana teknologi ini memengaruhi preferensi konsumen modern dalam aktivitas konsumsi mereka sehari-hari. Nah, poin-poin latar belakang inilah yang menjadi landasan kuat bagi pembahasan di dalam makalah ini. Oke, sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pencarian suara atau voice search dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat membeli konsumen modern. Yang kedua, ada bagaimana proses transisi perilaku konsumen digital dari metode belanja konvensional menuju voice shopping. Yang ketiga atau yang terakhir, ada apa saja peluang dan tantangan voice commerce dalam membentuk masa depan perilaku konsumen digital. Oke, sekarang ada tujuan pembahasan. Jadi tujuan pertama adalah untuk menganalisis pengaruh dari fitur pencarian suara dan kemudahan penggunaan terhadap minat beli konsumen. Di sini kita ingin melihat seberapa besar teknologi ini bisa meyakinkan konsumen untuk berbelanja. Tujuan kedua adalah untuk memahami perubahan pola perilaku konsumen. Kita perlu tahu bagaimana proses transisi konsumen digital saat mereka mulai terbiasa menggunakan asisten berbasis suara untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi implikasi strategisnya. Tujuannya agar kita bisa memetakan bagaimana voice commerce ini akan memengaruhi arah dan strategi pemasaran digital di masa depan. Oke, next ada definisi konsep utama. Pertama, mengenai konsep dasarnya, kita membahas voice commerce dan voice search, yaitu sebuah inovasi belanja digital berbasis suara yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI yang memangkas waktu pencarian barang. Di sini, kunci utamanya terletak pada persepsi kemudahan penggunaan. Berdasarkan landasan teori pemasaran digital, jika konsumen merasa sebuah teknologi itu praktis dan bebas ribet, hal itu secara psikologis akan langsung mendongkrak minat beli mereka. Fenomena ini membentuk perilaku konsumen digital masa kini yang sangat mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori dan kerangka pemikiran. Nah,
Teman-teman, untuk membedah bagaimana konsumen bisa beralih ke teknologi suara ini, makalah saya menggunakan landasan teori yang sangat relevan, yaitu TAM atau Technology Acceptance Model. Teori TAM ini pada dasarnya menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk menerima atau menolak suatu teknologi baru itu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri. Dalam konteks voice shopping, ada dua variabel utama dari teori TAM yang bekerja. Yang pertama adalah persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Di sini, konsumen akan menilai seberapa simpel sistem asisten suara tersebut. Kalau sistemnya responsif, bebas ribet, dan mereka merasa belanja lewat suara jauh lebih hemat tenaga dibanding mengetik manual, maka nilai kemudahannya akan sangat tinggi. Yang kedua adalah persepsi kemanfaatan. Konsumen harus merasakan keuntungan yang nyata, misalnya apakah teknologi AI ini benar-benar bisa mencarikan produk dengan cepat dan memberikan rekomendasi yang akurat. Nah, kalau kita lihat pada bagian kerangka pemikiran di layar, alurnya sangat jelas. Aktivitas pencarian suara dan persepsi kemudahan penggunaan secara langsung menjadi pendorong utama untuk memengaruhi minat beli konsumen. Hubungan ini diperkuat oleh konteks perilaku konsumen digital saat ini yang sudah melek teknologi. Muara dari semua interaksi ini adalah terjadinya perilaku pembelian atau keberhasilan adopsi teknologi voice commerce oleh masyarakat modern. Teori ini membuktikan bahwa di era digital, pengalaman belanja yang intuitif dan mudah dipahami adalah kunci utama untuk memenangkan hati konsumen. Oke, selanjutnya kita masuk pada gambaran kasus dan fenomena pergeseran ke voice commerce. Yang pertama ada fenomena pergeseran antarmuka. Ini terjadi transisi masif dari metode belanja konvensional dan layar sentuh atau touchscreen ke teknologi berbasis suara atau voice shopping. Yang kedua ada kehadiran asisten virtual. Penggunaan AI dan Natural Language Processing atau NLP membuat asisten suara mampu mengeksekusi transaksi secara instan melalui perintah verbal. Yang ketiga ada karakteristik konsumen modern. Ini didominasi oleh generasi Z yang mengutamakan kepraktisan, kecepatan akses, dan ekosistem perangkat pintar atau smart home device. Kita melihat gambaran fenomena real ini di pasar. Saat ini, perdagangan digital sedang mengalami evolusi besar dengan lahirnya voice commerce. Konsumen modern, khususnya generasi Z, mulai meninggalkan cara lama yang harus mengetik secara manual di layar gawai dan beralih menggunakan asisten virtual berbasis suara. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel perbandingan di layar, voice shopping menawarkan interaksi verbal yang jauh lebih cepat dan instan karena didukung oleh kecerdasan buatan. Fenomena ini yang mengubah lanskap retail digital saat ini. Oke, next ada analisis berdasarkan teori atau penerapan model TAM. Oke, poin yang pertama adalah aplikasi teori TAM. Di sini kita harus paham bahwa secanggih apapun algoritma voice shopping, kuncinya bukan di kecanggihan itu, melainkan di persepsi konsumen. Teori TAM mengajarkan kita bahwa konsumen modern itu punya filter mental. Jika sejak penggunaan pertama mereka merasa sistem suara ini gampang dan tidak membingungkan, maka teknologi ini akan langsung diterima dengan baik. Masuk ke poin kedua yaitu efisiensi usaha atau effort. Coba bayangkan, cara belanja lama itu menuntut kita untuk membuka aplikasi, mengetik di kolom pencarian lalu scroll menu yang panjang. Itu butuh waktu dan tenaga. Voice search memangkas semua kerumitan itu. Hanya dengan perintah suara sambil melakukan aktivitas lain, barang yang kita mau bisa langsung ketemu. Ketika usaha atau tenaga yang dikeluarkan konsumen itu sangat minimal, disitulah efisiensi terjadi dan teknologi ini dinilai super praktis. Poin yang terakhir sangat menarik adalah proses dari psikologis ke tindakan. Ketika hambatan teknis tadi sudah hilang dan usaha yang dikeluarkan sangat sedikit, muncul efek psikologis di dalam diri konsumen, yaitu merasa nyaman, puas, dan senang. Efek psikologis positif inilah yang memantik letupan minat beli. Minat beli yang kuat ini tidak akan berhenti di pikiran aja, tapi langsung berubah menjadi tindakan nyata, yaitu mengeksekusi transaksi belanja dan akhirnya menjadikannya kebiasaan sehari-hari.
Jadi, 3 poin ini membuktikan bahwa voice commerce berhasil memenangkan pasar karena ia mampu mengubah kenyamanan psikologis menjadi sebuah tindakan pembelian. Mari kita bedah fenomena ini menggunakan pisau analisis teknologi. Oke, next kita masuk ada data pendukung dan analisis permasalahan. Poin pertama adalah akurasi dan kenyamanan penentu utama. Berdasarkan data penelitian dari Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2026, terbukti bahwa fitur pencarian suara dan kemudahan itu punya pengaruh nyata terhadap minat beli. Kuncinya ada pada akurasi sistem. Semakin instan dan akurat asisten AI menangkap suara kita, konsumen akan merasa semakin nyaman dan ketagihan untuk belanja lagi. Tapi poin kedua ini menghadapkan kita pada hambatan keamanan dan visual. Mengapa belum semua orang mau pakai voice shopping? Karena ada krisis kepercayaan terkait privasi. Konsumen takut data rekaman suara mereka bocor karena asisten virtual ini harus aktif mendengarkan. Ditambah lagi, belanja lewat suara itu minim visual. Konsumen sering merasa waspada karena tidak bisa melihat langsung foto produk atau nominal harga di layar sebelum uang mereka terpotong. Itulah mengapa voice shopping saat ini baru sering dipakai untuk belanja barang rutin yang simpel aja. Oke, lalu apa jalan keluarnya? Poin ketiga ini memberikan jawaban lewat solusi omni-channel. Perusahaan harus pintar mengawinkan dua dunia, yaitu perintah suara dengan konfirmasi visual. Jadi, konsumen bisa mencari barang lewat suara agar cepat, tetapi sistem tetap wajib memunculkan foto produk dengan detail harga di layar gawai untuk konfirmasi akhir sebelum tombol beli ditekan. Kita melihat data analisis mengenai peluang dan tantangan dari voice commerce. Riset dari Rahmawati tahun 2026 membuktikan bahwa kemudahan penggunaan memang andil besar dalam memicu niat beli. Namun, analisis masalah menunjukkan teknologi ini belum diadopsi total karena adanya tantangan besar, seperti akurasi sistem dalam menangkap dialek lokal serta takutan konsumen akan privasi data suara mereka. Selain itu, karena belanja lewat suara itu minim visual, konsumen sering merasa waspada. Oleh karena itu, solusi strategis yang ditawarkan adalah perusahaan wajib menerapkan konsep omni-channel, di mana konsumen memesan lewat suara, namun konfirmasi barang dan nominal harga tetap muncul di layar gawai demi menjaga keamanan dan transparansi transaksi. Oke, baik, setelah kita membedah hambatan-hambatan yang ada, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu pembahasan strategi dan solusi yang direkomendasikan dalam makalah ini. Untuk menyeimbangkan kecanggihan sistem dengan kenyamanan konsumen, ada 4 langkah taktis yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Poin pertama adalah peningkatan akurasi dan kontrol teknologi. Masalah klasik seperti sistem yang salah menangkap dialek lokal harus diselesaikan dengan mendongkrak sensitivitas kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, alur sistem harus memberikan kontrol penuh kepada kita sebagai konsumen. Contohnya dengan menyediakan format perintah verbal yang ringkas dan konfirmasi ulang sebelum transaksi benar-benar diproses. Poin kedua yaitu menerapkan strategi omnichannel yang menggabungkan suara dan visual. Karena belanja lewat suara itu minim visualisasi dan sering bikin cemas, solusinya adalah mengawinkan kedua dunia ini. Konsumen bisa mencari produk lewat perintah suara agar cepat dan hands-free, tetapi sistem wajib memunculkan foto produk, ulasan, dan detail harga di layar gawai kita sebelum menekan tombol konfirmasi pembelian akhir. Poin ketiga adalah transparansi data dan keamanan biometrik. Untuk menghalau kekuatan massal terkait risiko kebocoran rekaman data audio, manajemen perusahaan harus bersikap transparan mengenai cara data tersebut dikelola dan dilindungi. Rasa aman konsumen ini bisa dipertebal dengan menerapkan teknologi verifikasi biometrik suara. Jadi, transaksi baru dianggap sah kalau sidik suara yang berbicara duduk cocok dengan pemilik akun. Poin terakhir adalah edukasi pasar secara bertahap. Mengubah kebiasaan lama masyarakat dari mengetik manual menjadi berbicara dengan AI tentu butuh waktu. Strategi terbaiknya adalah untuk melakukan pendekatan bertahap dengan membidik kelompok konsumen muda seperti generasi Z sebagai gerbang awal adopsi teknologi ini.
Caranya bisa lewat kampanye kreatif atau video tutorial interaktif agar masyarakat luas menjadi lebih percaya diri untuk mencoba inovasi ini. Melalui kombinasi keempat solusi ini, perusahaan tidak hanya menawarkan teknologi suara yang canggih, tapi juga memberikan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan transparan di tangan konsumen. Oke, setelah kita membahas solusinya, sekarang kita akan mengulas poin terakhir, yaitu implikasi manajerial bagi perusahaan atau organisasi. Hadirnya tren voice commerce ini membawa perubahan haluan yang sangat signifikan bagi para pengambil keputusan di tingkat manajemen dalam merumuskan strategi bersaing. Ada 4 dampak utama yang harus dihadapi perusahaan. Pertama, terjadinya pergeseran fokus ke pengalaman pelanggan dan customer experience. Manajemen kini dipaksa sadar bahwa konsumen modern tidak hanya menilai produk dari kualitas fisiknya, tetapi juga dari kepraktisan proses belajarnya, kenyamanan konsumen saat berinteraksi dengan asisten suara, dan kini harus dijadikan panglima utama dalam strategi pemasaran. Kedua adalah alokasi investasi infrastruktur digital. Teknologi berbasis suara ini tidak bisa berjalan dengan sistem yang setengah-setengah. Manajemen harus memiliki komitmen kuat untuk mengalokasikan investasi jangka panjang pada kapasitas Paladin atau server yang andal serta pemeliharaan sistem AI pencari suara agar layanan bisa berjalan optimal tanpa error teknis yang bikin konsumen kapok. Ketiga, adanya perubahan komunikasi merek atau conversational marketing. Dampak ini langsung dirasakan oleh tim pemasar. Gaya promosi yang semula dirancang untuk teks tertulis kini harus dirombak total menjadi bahasa yang lebih natural, ringkas, dan mudah dicerna sekali dengar, agar selaras dengan cara kerja asisten suara digital. Keempat adalah pemanfaatan data berharga seperti sebagai aset manajerial. Nah, di balik semua kerumitan tadi, data rekaman perilaku belanja yang berhasil dikumpulkan justru menjadi harta karun yang sangat berharga bagi para manajer. Data ini memberikan wawasan yang mendalam dan spontan dari konsumen, sehingga keputusan manajer terkait stok barang. Nah, di balik semua kerumitan tadi, data rekaman perilaku belanja suara yang berhasil dikumpulkan justru menjadi harta karun yang sangat berharga bagi para manajer. Data ini memberikan wawasan yang mendalam dan spontan dari konsumen, sehingga keputusan manajer terkait stok barang di gudang maupun momentum promosi bisa diambil secara jauh lebih cepat, tepat, dan tajam. Kesimpulannya, voice commerce menuntut kesiapan total dari perusahaan, mulai dari finansial, operasional, hingga strategi komunikasi, demi bisa memenangkan persaingan di pasar digital masa depan. Oke teman-teman semua, dari seluruh rangkaian pembahasan tadi, kesimpulan utama yang bisa kita ambil adalah bahwa voice commerce ini bukan sekedar tren biasa, melainkan sebuah inovasi fundamental di dunia pemasaran digital yang terbukti sukses memotong jalur transaksi jadi lebih efisien. Nah, kalau kita bedah lebih tajam, faktor penentu atau determinan utama yang bikin minat beli konsumen modern itu melonjak tinggi adalah persepsi kemudahan penggunaan. Karakteristik konsumen zaman sekarang yang selalu menuntut kepraktisan secara otomatis akan langsung mengadopsi asisten suara ini ke dalam rutinitas mereka, asalkan sistemnya dirasa intuitif dan gampang digunakan. Tetapi kita juga harus bersikap realistis. Penetrasi pasar atau penyebaran teknologi ini secara menyeluruh ternyata masih membentur ke beberapa hambatan krusial. Di antaranya adalah masalah akurasi sistem saat mendeteksi aksen atau dialek, kekhawatiran terkait proteksi privasi data audio kita, sampai masalah keterbatasan visualisasi produk yang bikin konsumen kadang ragu. Oleh karena itu, sebagai penutup, keberhasilan implementasi voice shopping di masa depan tidak bisa hanya bertumpu pada pamer kecanggihan algoritma kecerdasan buatan semata. Kunci utamanya justru ada pada kapabilitas atau kemampuan organisasi perusahaan dalam merumus ekosistem belanja digital, yaitu yang mampu menjamin 3 hal utama bagi pengguna, ada kenyamanan, keamanan, dan akuntabilitas. Nah, sebagai penutup, makalah ini memberikan beberapa saran penting bagi perilaku industri digital. Pertama, untuk pihak perusahaan sangat disarankan untuk menerapkan strategi omnichannel yang mengawinkan suara dengan konfirmasi visual di layar gawai demi membuang rasa cemas konsumen. Perusahaan juga wajib memperketat keamanan data
data audio sistem lewat biometrik suara agar konsumen merasa privasinya terlindungi. Kedua, untuk para pengemban teknologi AI, sistem asisten suara harus terus ditingkatkan kemampuannya agar makin akurat dalam mengenali beberapa dialek lokal masyarakat agar tidak terjadi salah order. Dan terakhir, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas riset ini dengan menambahkan variabel resiko keamanan serta menguji teknologi ini ke kelompok usia di luar generasi Z agar kita bisa melihat peta adopsi teknologi ini secara lebih menyeluruh. Sebagai penutup dan bentuk pertanggungjawaban ilmiah, seluruh analisis, teori TAM, data, serta solusi strategis yang saya paparkan di dalam makalah ini disusun berdasarkan referensi-referensi teoritis yang kredibel, mulai dari teori dasar teknologi acceptance model oleh Davis, teori manajemen pemasaran dasar dari Coulter, hingga riset data perilaku konsumen modern tahun 2026 ya, seperti yang tertera di layar. Sekian presentasi dari saya. Oke teman-teman, selesai sudah sesi materi kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Tapi keseruannya belum selesai sampai di sini aja. Aku pengen dengar suara kalian atau pendapat dari kalian juga. Jadi kalau misalnya mau ada ditanyakan atau ditanggapi, langsung sampaikan aja ya lewat email yang ada di bawah ini. Terima kasih.